Halo YouTube, kembali lagi di channel kami. Oke, channel kami akhir-akhir ini sangat melenceng jauh dari pakemnya yang dulu sangat membahas otomotif dan kali ini kita akan mengembalikan ke pakem lagi membahas otomotif. Kita akan kembali ke awal. Bagaimana maksudnya? Ya, kita akan membahas otomotif dari awal mulanya. Membahas perkembangan otomotif di zaman dulu itu tak lepas dari sebuah mesin. Awal mesin terbentuk itu adalah dari mesin uap. Mesin uap ini terinspirasi dari sebuah mahakarya yang dibentuk seniman. Nah, pada abad 17 di Spanyol ada ilmuwan bernama Jerónimo de Ayans. Kita menyebutnya Ayan aja ya. Pak Ayan ini ternyata adalah seorang insinyur di kerajaan Spanyol. Dia ingin memecahkan suatu masalah, yaitu di pertambangan dan pertanian negaranya itu sering banjir. Di tahun 1606 atau di abad 17, Pak Ayan ini terinspirasi sebuah pajangan yang dia pernah lihat di kota Alexandria. Nah, kalian tahu kan kota Alexandria? Kota yang dulu terkenal akan peradabannya yang tinggi di zaman dulu ya. Kalau di bahasa Arabnya atau di orang sini tuh dulu menyebut Al-Iskandariyah. Nah, saat Al-Iskandariyah ini dijajah oleh bangsa Romawi, mereka kesulitan untuk menyebut kata Al-Iskandariyah dan akhirnya tersebutlah kata Alexandria. Tapi saya punya teman namanya Alex Iskandar. Wah, enggak apa-apa, bagus, keren. Namanya sangat bersejarah sekali. Oke, kita lanjut ke penemuan Ayan ini. Nah, dulu di zaman Alexandria itu ada sebuah pajangan yang berupa besi bundar memiliki dua pipa siku-siku yang mengarah berlawanan dan itu diisi air dan bawahnya itu dikasih sumber panas atau api. Alat ini atau pajangan ini itu disebut aeolipile. Dulu awalnya adalah hanya sebuah pajangan yang fungsinya untuk dekorasi yang dibikin oleh seorang seniman yang bernama Heron. Inilah. Ternyata mesin yang sering kita pakai setiap hari itu awalnya dari sebuah pajangan, dari seorang seniman. Nah, kita tidak tahu kan? Awalnya mungkin seorang seniman ini gabut, dia bikin kopi mungkin ya, pakai teko, kok blubub-blubub. Nah, uap blubub-blubub ini bisa menggerakkan sebuah benda, yaitu tutup panci di atasnya. Nah, mungkin terbesit untuk membuat pajangan berupa bola besi dikasih air dan dipanaskan bawahnya dan akhirnya berputar-putar. Si Ayans tadi menggunakan teknologi tersebut diterapkan pada pompa air yang dulu ditenagai oleh angin ataupun manusia. Karena mungkin angin itu menunggu cuaca dan manusia itu ada batasnya ya, capek ya. Akhirnya terbuatlah mesin uap ini, mesin uap pertama. Lambat laun mesin uap ini banyak diproduksi, banyak diciptakan, dan akhirnya mengalami pengembangan lagi di negara Inggris. Masuk di tahun 1696 di Inggris adalah Thomas Savery. Thomas Savery itu adalah insinyur matematika, jadi dulu itu sudah ada kuliah ya guys. Ilmuwan itu nggak lulus SMA atau high school saja, tapi sudah kuliah. Thomas Savery ini membuat mesin yang identik dengan Ayan tadi, tapi masih mempunyai banyak kelemahan. Pada akhirnya di tahun 1712, di Inggris juga, Thomas Newcomen menyempurnakan mesin uap ini. Dan dibuatlah mesin uap ini seperti, kalau kalian bisa lihat itu, pompa minyak yang ada di Amerika itu ya, yang di film-film itu. Nah, bentuknya seperti itu, dikasih beban supaya bisa menimbulkan arus bolak-balik ya. Selanjutnya mesin itu disebut mesin atmosfer. Di tahun 1769, James Watt akhirnya bisa lebih menyempurnakan mesin ini, lebih kuat, lebih efisien, dan tidak gampang overheat. James Watt ini berhasil menyempurnakan dan dia menjual mesin tersebut dengan bahasa marketing. Mesin ini bisa menggantikan 10 kuda. Nah, pada saat itu ngetrenlah kata-kata horsepower. Kita akan bahas sendiri kata-kata apa? Satuan horsepower ini. Nah, jadi selain namanya dipakai untuk menyebut satuan listrik, James Watt mempopulerkan kata-kata horsepower. Mesin ini sangat laris dan memicu revolusi industri di Inggris. Pada awalnya mesin-mesin industri itu menggunakan penggerak angin, bahkan manusia,
terjadilah revolusi besar-besaran di Inggris, pergantian manusia menggunakan mesin. Nah, di sana itu sangat gejolak sekali, banyak pengangguran, tapi banyak pengusaha yang tambah sukses dan industri tambah maju. Perkembangan teknologi itu memang memakan manusia dan menuntut manusia juga berkembang. Kalau enggak, ketinggalan kita. Nah, ini kok bahas mesin uap terus ya? Terus sampai kapan kita membahas sebuah mesin mobil yang berjalan? Tunggu dulu guys. Di tahun 1769 ada satu ilmuwan lagi. Di Inggris juga namanya Nicolaus Joseph Cugnot. Siapa sangka orang ini membuat mobil pertama di dunia. Nicolaus Joseph Cugnot menggunakan mesin uap seperti buatan James Watt dan ditempelkan di sebuah gerobak meriam atau lebih tepatnya songkro ya guys. Kalian kalau nggak tahu songkro itu kayak gini nah. Itu meriam versi film Naga Bonar. Nah itu songkro. Yang awalnya rodanya cuma kiri kanan ditambahi satu roda di depan. Alhasil mempunyai 3 roda dan kemudi yang sederhana. Nah, penemuan Cugnot ini pada akhirnya menginspirasi banyak orang termasuk James Watt itu sendiri. Banyak perusahaan yang pada akhirnya membuat prototipe yang sama. Pada tahun 1801 itu ada namanya pengusaha bernama Richard Trevithick. Dia membuat mesin yang sama, tapi digunakanlah rel. Dan inilah bapak lokomotif kita. Mesin buatannya ini dijadikan sebuah kereta api, kereta uap maksud saya, dikasih rel di negara bagian Wales, Inggris. Inilah mesin lokomotif pertama ditemukan. Berkecamuk kiri kanan perusahaan banyak di Inggris terjadi revolusi industri dan menyebar ke seluruh dunia. Ternyata ini memicu pengusaha-pengusaha Jerman dan inventor-inventor Jerman untuk berkreasi. Dan pada tahun 1864, seorang bernama Nicolaus August Otto ini menemukan mesin 4 tak. Dari sinilah kata-kata Otto itu muncul dari seseorang bernama Nicolaus August Otto. Dia membuat perusahaan bernama NTTA Auto, NCIE. Nah, kalau Anda sering melihat kata-kata CIE di belakang sebuah pabrik, itu bukan kata-kata CIE punya pabrik gitu ya. Bukan kata-kata CIE gitu. Tapi CIE ini adalah sebuah singkatan, yaitu Community Integrated Employment. Nah, artinya itu adalah sebuah perusahaan yang berupa komunitas atau memiliki komunitas yang menunjang pelatihan kerja. Jadi keren ya guys. Ya kayak istilahnya magang gitu ya. Ini untuk kontribusi sebuah bangsa agar sumber daya manusianya itu pinter-pinter dan nanti tidak kewalahan saat mencari pekerja. Nicolaus Otto ini membuat sebuah mesin gas. Jadi dia merevolusioner sebuah mesin uap, dijadikanlah mesin gas. Mesin uap itu sangat ribet ya, karena butuh api, butuh air untuk dipanaskan, butuh bahan bakar untuk membuat api tersebut, dan butuh wadah buat uapnya, dan baru dimasukkan piston. Dia tidak menggunakan lagi uap dan melangsungkan bahan bakar itu untuk menggerakkan piston. Makanya dia sangat dihormati banyak orang dan namanya digunakan terus-menerus sampai saat ini. Otto. Mesin ini sangat menginspirasi banyak orang. Di tahun 1876, seorang Gottlieb Daimler dan William Maybach. Kalian pasti agak familiar dengan dua nama ini, yaitu kedua orang yang sangat berkontribusi membentuk sebuah perusahaan mobil tersukses dan tertua di dunia, yaitu Mercedes-Benz. Daimler sangat terinspirasi dari mesin yang dibuat oleh Bapak Otto tadi, dan akhirnya membuat sebuah mesin 4 tak dari mesin gas tadi. Karena dia sangat ngefans dengan Bapak Nicolaus Otto tadi, dia tidak melupakan namanya dan menyebut putaran pada mesinnya adalah putaran Otto atau 4 tak. Nah, terus 2 tak gimana? Nah, 2 tak itu nanti ya. Jadi 2 tak itu lahir beberapa tahun setelah 4 tak, karena 4 tak itu punya klep, dan 2 tak itu adalah sebenarnya ada versi ringkasnya mesin, tapi ternyata tidak efisien. Berlanjut di Gottlieb Daimler tadi, Daimler ternyata sangat terinspirasi dengan mesin itu dan membuat sebuah motor yang bernama Reitwagen. Nah, inilah. Reit itu dalam bahasa Jerman artinya berkendara, wagon itu artinya kendaraan. Kendaraan berkendara. Wagon itu artinya kereta. Nah, kereta yang bisa dikendarai. Reit itu artinya mengendarai sepeda ya. Jadi istilahnya sepeda yang berkendara. Seperti itulah pokoknya.
Red Wagon ini sangat menginspirasi banyak orang dan membuat orang-orang terpesona. Wow, motor. Motor ini sasisnya terbuat dari kayu dan bertenagakan mesin 250 cc. Coba tebak, HP-nya berapa? Mesin 250 cc yang dibikin Daimler ternyata hanya bisa mengeluarkan daya setengah HP. Dan puncak putarannya adalah 600 rpm. Wow. Dan setelah itu Daimler tidak membuat motor lagi. Namanya sekarang dijadikan sebagai divisi truk Mercedes-Benz. Di tahun 1895, itu ada namanya Jos B. Selden menemukan mesin 2 tak yang sangat populer dan lebih ringkas. Dan pada akhirnya mesin ini banyak dipakai untuk ditanamkan di produksi mobilnya. Kalian yang penghobi 2 tak harus tahu bapak satu ini, George B. Selden. Misalnya punya Ninja, kalau nggak ada bapak ini, dia tidak menemukan mesin 2 tak. Jadi 2 tak itu, 2 tak sama 4 tak tuh sebenarnya nggak ada kata-kata teknologi rendah atau teknologi tinggi ya. Itu cuma berbeda penemu dan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan anehnya Daimler ini punya kenalan bernama Carl Friedrich Benz dan pada akhirnya membuat perusahaan bernama Mercedes-Benz. Mereka membuat mobil pertamanya bernama Victoria. Mobil ini sangat ikonik, mobil ini sangat antik sekali. Mungkin kalau dijual sekarang tidak ada harganya atau priceless. Karena sangat-sangat mahal. Mobil ini 3000 cc single piston. Nanti kita akan bahas di episode terpisah. Di samping Carl Friedrich Benz ini juga ada namanya Ferdinand Porsche yang merupakan karyawan Mercedes-Benz. Dia seorang desainer seniman dan akhirnya direkrut oleh Adolf Hitler untuk membuat mobil rakyat dan membuat tank. Jadi di episode selanjutnya kita akan membahas Mercedes-Benz dan Ferdinand Porsche. Oke, mungkin seperti itu dulu cerita sejarah otomotif dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jika ada keliru atau tambahan, bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa yang tak tahu Alexandria, sebuah kota maju, indah, dan namanya dibikin sebuah album oleh Peter Pan. Aelolipile itu Aelolipile. Aelo